Ada satu lagi olahan telur yang unik food lover, namanya telur pitan. Telur jenis ini juga berasal dari negeri Tiongkok. Nah, mari kita coba tanya food lover langsung soal telur pitan ini. Kira-kira pada tahu nggak ya? Pak Yuda tahu telur pitan, Pak? Telur pitan. Baru dengar saya. Tidak. Tahu telur pitan biasanya itu seperti kayak bentuk telurnya krep tuh, kepiting. Dia itu biasanya dibuat bubur. Biasanya buat bubur ada campurannya pakai telur pitan itu. Warnanya apa, Mas? Oren-orenan. Belum pernah makan, tapi saya tahu telur pitan. Wah, ternyata belum banyak yang tahu soal telur pitan ini. Telur ini sebenarnya dibuat dengan cara mirip dengan telur asin. Hanya saja proses pembuatannya memakan waktu lebih lama dan terdapat tambahan sodium hidroksida dalam pembuatannya. Konon, telur pitan ini muncul pada dinasti Ming di Hunan, Tiongkok sekitar 500 tahun lalu. Telur pitan dibuat dengan cara memasukkan zat alkali melalui pori-pori cangkang telur. Zat alkali berupa garam dan sodium hidroksida dicampur dengan air. Kemudian telur bebek atau telur ayam direndam dengan larutan alkali tersebut selama kurang lebih 10 hari dalam suhu ruang atau sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius. Telur yang sudah direndam kemudian dibungkus menggunakan tanah liat atau lumpur dan sekam agar telur tidak terpapar oksigen. Teknik modern menggunakan plastik wrap, modeling clay, dan plastik segel sebagai pembungkus. Proses pengawetan dilanjutkan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah kurang lebih total sebulan sejak merendam telur dalam larutan sodium hidroksida, telur pitan sudah jadi dan siap dikupas. Putih telur akan menjadi transparan berwarna coklat kemerahan, sedangkan kuning telurnya berubah warna menjadi hijau gelap. Satu hal menarik lagi, di bagian putih telur akan terbentuk semacam kristal yang menyerupai daun pohon pinus atau seperti kristal es. Bener mau icip sajian yang menggunakan telur pitan nih, food lover? Bubur Kuantung di Peconongan, Jakarta Pusat menyajikan bubur telur pitan dan pocai 3 rasa. Yuk, kita intip gimana cara bikin bubur pitannya. Untuk membuat bubur pitan, tuangkan bubur tawar dalam panci. Tambahkan air jahe, minyak wijen, dan kuah kaldu. Kemudian aduk merata di atas api sedang. Selanjutnya masukkan potongan telur pitan, masak hingga mendidih dan bubur telur pitan sudah siap disajikan. Selain bubur, telur pitan ini juga bisa diracik bersama bahan lain menjadi pocai 3 rasa. Pertama-tama, rebus sebentar kangkung dalam air mendidih, kemudian tiriskan dan tata di atas piring saji. Selanjutnya, panaskan air, masukkan bawang putih yang sudah ditumis, kaldu bubuk, gula, garam, dan merica. Tambahkan sedikit minyak wijen, kemudian masukkan telur pitan dan telur asin. Terakhir, masukkan telur ayam kampung yang sudah dikocok lepas. Setelah mendidih, tuangkan racikan telur ke atas kangkung dan pocai 3 rasa siap dihidangkan. Cobain dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini istimewa. Buburnya enak banget. Berhubung dia pakai ini, potongan jahe yang halus-halus itu, Masya Allah. Jadi aroma jahenya dapat, kecapnya tidak begitu asin ya, pas banget. Lihat tuh, lazis. Ini dia, kita cobain si pitannya. Kalau si pitannya sendiri, kalau putihnya ini, si putihnya ini kayak kita makan jelly persis. Jadi lembut, kinyis gitu. Cuman kalau warna kuning telurnya memang udah berubah, tapi masih tetap rasa telurnya masih dapat, tapi udah tipis ya. Dan ini istimewanya, telur pitan ini bisa bertahan hampir 1 tahun, bahkan 1 tahun. Kalau di Cina, telur pitan ini nyebutnya mungkin apa ya? Mereka bilang 1000 year age. Jadi apa ya? Telur yang 1000 tahun. Cia, telur 1000 tahun. Jadi memang apa ya? Maknanya tuh banyak buat mereka. Jadi memang istimewa ini. Ternyata si pocai 3 rasa ini memang cakep banget ya. Jadi kombinasi ada asin sedikit, terus ada gurihnya. Pulen banget karena ada telur dipecah gitu di atasnya. Ini enak banget. Ini juga lazis. Istimewa.
Wah, pas banget nih supervisor dari Bubur Kuangtung, Asep Kartana, nyamperin Benung. Mending kita tanya aja langsung soal telur pitan. Ngomong-ngomong soal telur pitan ini Mas, kita pakai yang lokal atau yang luar malah ini? Kita pakai yang luar. Kenapa? Yang luar karena yang lokal itu kurang bagus kualitasnya. Kurang bagus ya. Jadi kalau yang import ini emang kelihatan udah bagus banget lah dari apa namanya? Presentasi juga keren. Tampilannya juga bagus. Tampilannya keren, Jadi kalau yang lokal itu kenapa? Dia apa ya? Kurang Kalau pulen aja atau gimana? Ya, kurang pulen deh cerita namanya gitu. Kalau dibelah itu dia hancur. Telur pitan di Bubur Kuangtung diimpor langsung dari Tiongkok. Karena impor, sajian telur pitan ini tidak selalu tersedia di Bubur Kuangtung. Meski begitu, peminatnya tetap banyak. Paling tidak sekitar 70 butir telur pitan habis dalam sehari. Dan kebanyakan penikmatnya menyantap telur pitannya langsung, bukan yang dimasak bersama bubur atau poceh tiga rasa. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, konsumsi telur di tahun 2016 sampai 17 itu meningkat. Jadi ini bagian dari kesempatan masyarakat kita, terutama peternak, untuk meningkatkan produktivitasnya. Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di episode yang lainnya.